mama kamu. Dan mama yang mengatur semua ini. Tapi kenapa selalu nyakitin perasaan aku seperti ini, ha? Tamara, kamu tahu, kalau kamu itu sudah mempunyai kontrak menyanyi dengan panitia show itu. Dan kamu harus bernyanyi. Dan kamu tahu berapa uang yang sudah mama terima? Balikin aja uangnya, Mama. Karena mulai detik ini aku tidak mau bernyanyi lagi. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang balikin aja uangnya karena mulai detik ini aku tidak mau nyanyi lagi. Tamara, kamu dari mana aja? Mama kamu sudah berkali-kali telepon. Aku lagi kesel, Oma. Kenapa? Ini. Astagfirullah. Kenapa kamu mau difoto begini dengan bajingan ini? Mama yang maksa aku, Oma. Tapi kan kamu bisa menolak, Tamara. Aku nggak tahu kalau bajingan murahan ini membayar wartawan dan menyuruh memuat ini dengan gosip murahan. Ini semua kesalahan bajingan ini. Tapi juga kesalahan mama kamu yang serakah. Yang tega menjual diri kamu serta menghancurkan harga diri kamu. Tamara, kenapa kamu tidak mencoba keluar dari bayang-bayang mama kamu? Aku coba, Oma. Yayalah iblis. Tunggu dulu. Tos dulu. Iblis. Kita harus merayakan kepergian si jahanam berdebah anak kurang ajar itu. Jangan lupa, besok harus ke panti asuhan dan memberi derma pada anak-anak di sana. Beres. Semuanya beres, gampang. Tidak ada yang tidak beres dengan Sukoco. Kocomata. Ini yang saya paling suka dari kamu. Tahu kenapa? Karena ternyata kamu lebih iblis daripada iblis. Saya tidak sependapat. Loh, kenapa? Karena saya bukan iblis. Saya rajanya para iblis. Mereka sedang merayakan kepergiannya Mas Ferry. Tuh, Pak Sukoco. Dia itu hanyalah seorang iblis, Mas. Tapi dia menyebut Mas Ferry iblis. Oh, begitu caranya iblis mencium istrinya? Hati, bye-bye. Jangan sampai. Halo, Rudi. Laki-laki yang terganteng se-Asia Tenggara. Hei, dengar dulu. Siapa dulu ibunya? Mbak Linda, the lady of the year. Rudi, minum Rudi. Rudi, kita harus merayakan pesta porai. Saya tahu. Karena Ferry sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Iya kan? Kamu tahu juga? Saya bilang juga apa? Anak siapa dulu? Berarti saya benar. Kamu mengakuinya juga. Sukoco. Ya, Om Koco. Rudi, Rud. Kamu menyakiti Om, Rud. Om Sukoco. Seumur hidup saya belum pernah menyakiti Om Sukoco. Betul. Tapi kali ini saya menyakiti Om Sukoco. Karena di rumah ini ada iblis. Dan iblisnya adalah Om Sukoco sendiri. Rudi, lepaskan. Rudi. Mulai saat ini, Om Sukoco dan Mbak Yanti, silahkan keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Cepat pergi. Cepat pergi! Rudi. Mama harus ingat, sampai kapanpun
saya masih terus menunggu Ferry kembali. Rudi, berani kamu ngomong begini sama orang? Rudi! Hei! Rudi! Apa ini? Tenanglah Tante, tenang. Jangan panik. Dunia kan belum kiamat. Tenang. Tenang. Bagaimana mungkin saya bisa tenang setelah Anda membohongi saya? Dan setelah Anda merusak nama baik anak saya, Anda menyuruh saya tenang. Yang bohong itu siapa, Tante? Lalu apa ini? Anda bilang bahwa artikel yang akan Anda tulis bersama dengan foto ini adalah tentang Tamara akan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan rekaman. Dan Anda bilang Anda akan menanamkan saham dalam perusahaan itu. Terus terang, saya sangat kaget dan sangat kecewa membaca berita ini. Ya, kalau bicara tentang kecewa sih, saya lebih dari sekedar kecewa. Kalau bicara tentang kaget pun, saya lebih dari sekedar kaget waktu tahu berita ini. Lalu, bagaimana ini sampai bisa terjadi? Ya, Tante kan tahu, dari sekian banyak wartawan, pasti ada sebagian yang mentalnya bobrok. Yang cuma mampu menjual sensasi murahan semacam ini, Tante. Tapi ya, kalau saya masih dianggap harus bertanggung jawab atas kejadian ini, saya akan minta maaf secara pribadi kepada Tamara. Dan saya akan bikin konferensi pers untuk membantah berita ini. Anda harus segera melakukannya. Karena berita ini sangat merusak nama baik Tamara. Tapi, tolong bilang sama Tamara untuk menandatangani kontrak dengan produser rekaman. Seperti yang kita bicarakan waktu itu. Saya tidak berani janji. Karena Tamara masih sangat kecewa membaca berita. Ya tolong usahakanlah Tante. Ini demi masa depan dia. Tante kan ibunya. Saya tidak tahu bagaimana bisa melunakkan hati Tamara. Dan sampai sekarang, Tamara tidak mau berbicara dengan saya. Karena dipikir, saya ini ada kerjasama dengan kamu dalam membuat berita ini. Menurut Tante, ini bagaimana? Bagus. Dan ini pasti mahal harganya. Untuk orang seperti Tante, memang harus yang bagus dan pasti mahal. Saya yakin Tante bisa membuat Tamara segera menandatangani kontrak itu. Saya baru saja mendapatkan jalan keluar terbaik. Agar Tamara mau menandatangani kontrak itu. Begini rencana saya. Ya, Anda harus pura-pura. Anggap saja Anda itu dipukuli oleh penggemar-penggemar Tamara. Ini rumahnya Bu, nggak salah? Iya benar, Ibu yakin Pak. Kok nggak ada belnya ya? Aduh, belnya lupa deh Ibu di mana. Panggil aja, panggil. Pak Karyo namanya. Mana nggak ada orang? Nah itu dia. Pak.
Permisi, Pak. Pak. Nak, di sini ini udaranya dingin, nggak ada polusi lagi. Orang bisa tidur dengan nyenyak. Jadi kalau ngebangunin dengan cara begitu ya nggak bakal bisa. Lalu gimana? Aku tahu kalau Pak Karyo harus diginiin. Lalu gimana? Maling! 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 Pak Karyo, Buniken. Saya pikir siapa? Maaf. Ini Ndoro Ferry kan? Iya, Pak. Kenalkan, saya Karyo. Saya sudah hampir 30 tahun di sini. Buniken juga tahu. Tapi Pak, jangan panggil saya Doro. Panggil saja saya Ferry, ya. Mas Ferry. Iya, saya dapat kabar dari Jakarta bahwa Mas Ferry itu mau datang sore hari. Tapi saya tunggu-tunggu, wah, kok nggak datang-datang. Saya pikir tidak jadi datang. Kami memang jalannya santai, Pak. Sambil mampir-mampir sekaligus ya lihat pemandangan. Oh iya, mari masuk, biar mobilnya diurusin Mang Iman. Mari. Aton, mari silakan. Aton. Ini biar saja. Istri saya kita tidak gerundungan sehari saja. Olahraga. Bagannya bukan semua. Ayo anak-anak, ayo. Ayo semua ini. Ini kenalkan istri saya. Namanya Atun. Ya. Nama lengkapnya Dumiatun. Dan ini anak-anak saya semua. Ayo coba kenalin nama Om. Saya kasih Mom, saya kasih Om. Kami. Kamsia. Kamsya. Kami. Sekarang bantu angkat-angkat barang Om di sana, dibawa ke sini ya. Mari Bu, mari. Mari silakan. Mari lo masuk. Mari. Sudah lama sekali Ndoro Anggoro tidak ke sini. Rumah ini sudah berubah jadi penginapan karyawan dari Jakarta. Tapi belakangan ini mereka sudah jarang kemari. Sampai mobil dari kantor pun sudah lama menganggur. Iya betul. Mengapa foto almarhumah ada di sini? Apa dulu Mama pernah ke sini? Dulu waktu kamu belum lahir, almarhumah mamamu dan papamu ini sering kesini. Ibu juga suka diajak. Saya juga sudah bekerja di sini. Pak Karyo, tolong Mas Ferry diajak ke kamar ya. Nak, istirahat dulu. Saya mau mandi dulu. Setelah itu saya mau telepon Rudi. Istirahat dulu, silakan. Aduh Ibu dan Mas Ferry sudah jalan jauh ya. Kalau begitu saya mempersiapkan makanan dulu ya. Untuk makan malam nggak apa-apa. Biasa. Mari Bu. Istirahat dulu deh. Halo? Selamat malam, Ma. Ini Ferry. Ferry? Untuk apa lagi kamu telepon ke sini? Hah? Kamu tahu nggak ini jam berapa? Dan kamu tahu pada saat-saat jam seperti ini saya sedang apa? Maafkan saya, Ma. Mama gimana kabarnya? Nggak usah tanya tentang kabar saya. Nggak perlu kamu tahu saya lagi apa dan sedang apa. Saya minta mulai hari ini jangan pernah lagi kamu hubungi rumah ini. Dan saya tidak mau dengar lagi tentang kamu. Dan kamu tidak perlu tahu apa yang terjadi di rumah ini.
Dasar penjilat. Bisanya cuma bersenang-senang di atas penderitaan kakak saya. Tapi udah jam segini, kenapa Ferry belum telepon ya? Udah sampai belum dia? Coba telepon. Halo Narudi, ini Bu Niken. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam anakku. Alhamdulillah ibu baik-baik aja di sini. Kami baru aja nyampe. Gimana keadaan kalian di sana? Justru sebenarnya bahwa saya sangat kehilangan. Ibu tahu. Tapi ini kan sudah merupakan takdir. Jadi kita harus sabar. Kalau soal kehilangan, Nak Ferry di sini juga sangat kehilangan kamu. Kamu kan tahu itu. Iya, Bu. Ferry kabarnya gimana, Bu? Baik-baik aja kan? Kalau soal baik sih alhamdulillah dia baik, tapi dia lagi tidur pulas tuh, Nak. Oh iya, dia pasti sangat kecapean, Bu, karena dia belum biasa melakukan perjalanan yang cukup panjang seperti ini. Apa ibu bangunin sebentar? Oh, nggak usah, Bu, nggak usah. Dia pasti sangat kecapean sekali, Bu. Benar, nggak usah dibangunin. Iya benar, nggak apa-apa, Bu. Besok kan bisa saya telepon lagi. Tolong jagain dia, titip dia baik-baik ya, Bu. Insya Allah ibu jaga deh. Tapi kamu juga jaga diri baik-baik ya. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti sakit. Terima kasih, Bu. Oke, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Ruth, sampai kapan sih nyisir kayak gitu? Kan gitu udah bagus. Fer, tolong bantuin dong. Sisir? Boleh deh. Nah, ini baru bagus. Kok jadi kayak gini sih? Bercanda ya. Yaudah deh, nenek. Ya, Ma. Ayo cepat ke kantor sayang, nanti terlambat kamu. Iya, bentar. Rudi, mama masuk ya. Rudi, hai. Ini mama bawakan kamu susu sayang. Aduh, cepet dong sayang. Ayo, nanti kamu terlambat. Ini mama bawakan kamu susu supaya kamu sehat.
Itu Mama taruh aja di meja depan. Nanti saya minum, nih lagi sibuk nih. Nggak mau, Mama mau lihat kamu minum sampai habis sayang. Dan Mama nggak punya waktu loh. Sebentar lagi mau ada interior designer yang datang ke sini. Interior design. Mama mau bikin apaan? Mama mau ganti ya barang-barang lemari, tempat tidur, meja, semua yang ada di kamar Ferry. Ganti semua perabotan di kamar Ferry. Kenapa emangnya? Ya, karena kelihatan udah nggak bagus aja lagi. Dan Mama kepengen ganti suasana supaya lebih bagus. Main ganti-ganti aja. Udah bilang Ferry belum? Yo, dia kan udah jauh dari kita sayang. Untuk apa minta izin lagi dari dia? Dan Mama cuma mau mengganti saja supaya lebih bagus. Dan barangkali bisa kamu pakai untuk ruangan kerja kamu. Jauh? Iya. Maksud Mama apa? Oh, Mama mau bilang kalau Ferry udah pergi untuk selamanya gitu? Enggak gitu dong sayang, bukan itu maksud Mama. Ya Mama cuma mau ganti supaya kelihatan lebih enak dan lebih bagus. Nggak perlu lah, Ma. Kamar Ferry itu kan kamar saya juga. Tidak ada orang boleh menyentuh kamar Ferry, apalagi perabotannya. Rudi, kok gitu sih sayang? Kok marah sih sama Mama? Kamu kan anak Mama yang paling Mama sayang, yang paling Mama cinta. Jangan marah gitu dong sama Mama. Seandainya Mama ngomong gini juga ke Ferry, sayang dia udah nggak ada. Ferry udah nggak ada dan kamarnya masih juga Mama mau ambil. Misi, Ma. Rudi! Mama, tidak ada satu orang pun boleh masuk ke kamar Ferry dan menyentuh perabotan. Kamar itu akan selalu saya kunci dan kuncinya akan selalu saya bawa. Ya, masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Sekarang Bapak mencabut kembali keinginan Bapak untuk pensiun. Kamu mau mengatakan bahwa saya melakukan kebodohan dengan memindahkan Ferry keluar kota begitu? Bukan memindahkan Ferry yang saya anggap satu kebodohan, Pak. Tapi mengorbankan aset seperti Ferry hanya untuk memudahkan jalan bagi Rudi. Apalagi dalam saat seperti sekarang ini. Itu yang saya anggap suatu kebodohan besar. Rudi harus belajar dan dia pasti bisa. Kamu jangan lupa, darah yang mengalir dalam tubuh Rudi adalah darah yang sama mengalir dalam tubuh Ferry, yaitu darah saya. Rudi hanya kurang tempaan, karena selama ini Ferry selalu mengambil alih tugas-tugas yang seharusnya Rudi lakukan. Bagi saya, Ferry adalah baja, Pak. Dan Rudi adalah besi. Siapapun yang menempa mereka, hanya baja yang akan bisa menjadi pisau yang lebih tajam. Ya, mudah-mudahan saja penilaian saya tadi salah. Dan Bapak yang benar. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang, Pak. Sewaktu Ferry mampir ke rumah, dan ketika dia pergi, istri saya bilang, dia sangat menyesal kenapa dia tidak mengadopsi Ferry sewaktu anak itu lahir dalam kemalangan. Saya permisi dulu, Pak. Sempurna. Luar biasa, luar biasa. Pengambilan kamu benar-benar hebat, David. Terima kasih, terima kasih. Tapi bagaimana mungkin saya mempekerjakan kamu di sini? Kamu kan fotografer yang handal. Nggak kuat saya membayar gaji kamu. Mana mungkin saya membayar gaji konglomerat seperti kamu ini? Ya, tapi kan kamu tahu sendiri. Saya mau bekerja di sini bukan semata-mata karena bayarannya kan. Tapi karena sebuah alasan. Alasan? Alasan apa? Karena saya nggak mau kembali lagi ke Bandung. Dan karena saya ingin tinggal lebih lama di sini. Loh, istri kamu kan di sana. Ya justru itu. Saya kan ingin menjauhi dia.
Dan kalau istri saya menanyakan mengenai hal itu, saya punya alasan kuat kenapa saya tinggal di sini. Dan saya rasa kamu juga tahu kan, kenapa saya berbuat seperti ini. Iya. Saya ngelihat kamu sekarang sudah jauh berbeda. Bahkan kelihatannya kamu sangat mencintai kota ini. Ya, memang. Baik. Tidak mungkin saya menolak fotografer handal seperti kamu untuk bekerja di sini. Dan sebagai pendahuluan, sebaiknya kita pergi minum kopi dulu. Oke. Penyanyi yang sedang naik daun kini siap naik ranjang dengan playboy kaya. David? Oh iya. Halo? 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 Siapa sih ini? Iya, saya dengar. Gak usah teriak-teriak gitu dong. Saya kan gak budek. Siska. Kenapa sih kamu nggak bisa ngomongnya lebih halus sedikit? Beberapa kali saya coba telepon kamu ke handphone, tapi handphone kamu mati. Kenapa sih? Sayang, kemarin itu saya kan pulang udah larut malam. Makanya handphonenya saya matikan. Kamu kok kedengarannya buru-buru banget? Mau kemana sih kamu? Saya tuh ada janji pemotretan lagi dan saya sekarang udah ditungguin sama orang nih. Nanti kamu telepon saya lagi aja ya. Tapi kamu kapan pulang? Sayang, begitu urusan di sini semuanya selesai, ya saya akan segera pulang. Tapi David, anak kita sekarang sedang kurang sehat. Dia demam. Sementara tekanan darah papa turun habis telepon kamu. Sayang. Nanti kamu saya telepon lagi ya. Sekarang nih pikiran saya tuh sedang kalut. Nanti kamu saya telepon lagi aja ya. Iya, ya udah. Tapi kamu jangan lupa telepon saya. Saya tunggu telepon kamu ya. Iya, nanti saya telepon. Ya. Dah. Ya udah ya. Dah. Jangan harap saya mau ketemu sama kamu. Apalagi alasannya sekarang? Masih sama, Pak. Sibuk. Menurut kamu gimana? Dia bicara dengan jujur? Saya sendiri juga nggak tahu, Pak. Papa betul-betul heran. Kamu ini istrinya, tetapi kamu tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kita hanya tahu dia menyewa kondominium mewah dan membuang-buang uang. Cuma itu. Papa kasihan melihat nasib kamu dan tidak sanggup membayangkan masa depan kamu. Sejak awal kan Papa tahu kalau saya menikah dengan David karena saya memerlukan ayah bagi bayi dalam kandungan saya. Sementara David, dia menikahi saya karena dia membutuhkan uang. Maafkan kalau Papa agak sedikit kasar. Orang tua-tua sering mengatakan, walaupun selalu diberi makan dengan piring emas, anjing geladak pasti tetap akan mengais sampah mencari kotoran. Pa, selama ini saya sudah cukup bersabar. Dengan harapan suatu saat dia akan sadar. Tapi sekarang saya harus mengambil sikap tegas, Pa. Saya akan bekukan semua kartu kredit yang saya berikan buat dia. Bang Abadi Santosa, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa saya bicara dengan Bapak Winarko? Kalau boleh tahu dari siapa ya, Bu? Siska Danubrata. Ditunggu ya, Bu. Bu Siska, apa kabar, Bu? Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih, Pak Winarko. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Pak Winarko. Bisa saya ketemu dengan Bapak besok jam 10? Karena ada sesuatu yang penting yang harus saya bicarakan. Bisa.
Baik, terima kasih Pak. Papa tahu, sebentar lagi dia akan kembali berlutut memohon bahkan menangis di hadapan saya. Ya, itu baru anak papa. Sewaktu Ferry mampir ke rumah, dan ketika dia pergi, istri saya bilang, dia sangat menyesal kenapa dia tidak mengadopsi Ferry sewaktu anak itu lahir dalam kemalangan. Rizka, tolong masuk. Boleh saya masuk, Pak? Ya, masuk. Iya, Pak. Tolong kasihkan ke Pak Ferry ya. Maksud Bapak Pak Rudi kan, Pak? Pak Ferry. Iya, maksud saya Pak Rudi. Ya. Tapi suruh pelajarin dulu, terus dia paraf ya. Kamu bantu kumpulkan sesuai dengan jenis laporannya untuk mempermudah Pak Rudi mengerjakan. Oke, tolong ya. Mas Anggoro. Kalau harus ada yang pelajarin atau diteken, kasih langsung Pak Rudi. Tapi Mas, ini sudah direkomendasi sama Mbak Linda, Mas. Kalau kamu sabar, kamu boleh tinggal sini, nanti saya teken. Kalau kamu mau buru-buru, kumpulkan situ ya. Saya mau istirahat dan saya nggak mau diganggu. Mas, saya permisi, Mas. Permisi, Pak. Dia pasti memikirkan si Ferry jahanam itu. Kelihatannya saya harus bisa meniru tanda tangan Anggoro. Dalam beberapa hari ini pasti dia menyesali keputusannya mengirimkan Ferry ke tempat jin buang anak. Dia tidak akan sadar apakah dia sudah ngasih tanda tangan atau tidak. File sebanyak ini. Apa nggak ada orang lain di kantor ini? Kantor sebesar ini? Pak Ferry biasanya 2 kali ini, Pak. Saya Rudi, bukan Ferry. Maaf, Pak. Saya nggak lagi ada waktu. Lain kali aja. Sibuk sama wanita lain ya? Saya lagi di kantor. Apa? Kamu bisa kerja di kantor? Apa saya nggak salah dengar? Kali ini saya benar-benar lagi di kantor. Kamu bilang semua urusan bisa dikerjakan oleh saudara kamu, Ferry. Loh, memang ada kemana sekarang? Pacaran ya? Saya bilang sama kamu ya, saya lagi nggak mood untuk bercanda. Oke? Halo? Ruth? Rudy? Halo? Biar saya saja, Pak. Oke. Nanti kalau Bapak telepon, bilang saya lagi makan siang. Baik, Pak.
Maaf, Om. Nggak apa-apa. Loh, kamu mau kemana, Ruth? Saya cuma mau keluar sebentar, Om. Saya suntuk banget. Om mengerti dengan perasaan kamu. Sedangkan Om yang tidak terlalu dekat dengan Ferry merasa sangat kehilangan, apalagi kamu. Tapi kita harus belajar dari Ferry untuk bisa menerima dengan tabah apa-apa yang tidak bisa kita rubah. Ya. Saya jalan dulu. Brengsek. Dia kira cuma dia satu-satunya cowok di dunia. Tempat ini indah karena kalau hari libur banyak sekali orang yang berkunjung ke sini. Memang indah, Bu. Lalu ngapain Ibu mengajak saya ke sini? Coba deh kamu duduk dulu di kursi itu. Saya duduk sana. Ah. Untuk apa? Ayo deh, cobain dulu. Yuk. Menurut kepercayaan penduduk di sekitar sini, di tempat inilah pertama kali Putri Sekar Ayu, salah satu putri Raja Majapahit bertemu dengan sang kekasihnya, yaitu Raden Mas Kusumonogoro, salah seorang panglima perang pada masanya. Terus mereka saling jatuh cinta, terus kemudian menikah dan hidup berbahagia. Sepertinya kayak dongeng ya, Bu ya? Iya, memang seperti cerita dongeng. Tetapi kenyataannya masyarakat di sini semua percaya. Buktinya banyak sekali orang yang berziarah ke sini untuk cari jodoh. Bu Niken, kalau Ibu ingin mencarikan jodoh buat saya, sebaiknya kita datang ke sini hari Minggu, Bu, atau hari libur. Kalau sekarang kan nggak ada siapa-siapa. Kamu jangan salah paham, Nak. Kita sekarang ke sini ini bukan cari jodoh buat kamu. Terus, jadi untuk apa, Bu? Tempat ini punya arti khusus untuk papamu. Maksud Ibu? Sebaiknya kamu tanya beliau saja, ya. Beliau pasti lebih tahu. Sebaiknya kamu telepon dia sekarang. Sekalian kamu kasih tahu kalau kamu sudah sampai dengan selamat di Cilacap. Mau bawa handphone kan? Halo. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kamu udah sampai kan? Sudah, Pak, semalam. Maaf ya, Pak ya. Semalam saya nggak langsung telepon Papa karena saya takut mengganggu tidur Papa. Pak, hari ini saya nggak langsung ke proyek karena Ibu Niken mengajak saya ke suatu tempat. Tepatnya di tepi danau, di Taman Anjang Sana, Putri Sekar Ayu, Raden Mas Kusumonegoro, Pak. Saya nggak ganggu Papa kan? Enggak. Baru aja Papa mau pulang. Saya kira kamu lebih cepat pergi dari danau itu kan, nanti kamu kemalaman. Iya, Pak. Pak, tapi saya ingin tanya sesuatu sama Papa. Apa itu? Ibu Niken bilang tempat yang saya kunjungi sekarang ini punya arti khusus buat Papa. Boleh saya tahu, Pak? Kenapa kamu nggak tanya sama Bu Niken aja? Ibu Niken bilang hanya Papa lah yang lebih tahu. Boleh saya tahu, Pak?
Thank you.